Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya karena agak ada jelek sinyal ya. Nah, jadi mohon diharap kakak-kakak semuanya agar bisa on cam ya, agar lebih nyaman untuk melakukan pematerian. Berarti harus ditunjukkanlah wajah yang tak seberapa ini ya. Nah, iya. Biar kita semua kenal gitu, kita tahu tidak hanya namanya tapi juga kenal kepada wajahnya, mukanya ya. Oke deh. Tapi aku nggak apa-apa kan, nggak pakai jilbab. Nggak perlu bang. Iya deh. Kalau pakai jilbab nanti namanya berubah nggak lagi Edison. Nggak, biar ada alasan nggak sholat Jumat gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan pematerian ya tentang pengenalan kata dasar, turunan, bentuk ulang, dan cara pemakaian huruf kapital, huruf miring, beserta contoh penggunaannya. Nah, pada kali ini mentor atau pematerinya yakni dari Kak Mei. Sebentar, saya akan bacakan kurikulum vitae-nya dulu. Kata dasar, turunan. Yaitu Kak Siti Maisyah, Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kak Mei ini merupakan lulusan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya pada Oktober 2022 dengan masa studi selama 5 tahun dengan IPK 3,43. Dengan pribadi yang ceria dan suka dengan lingkungan baru menjadi khas beliau dalam menjalani aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dari pendidikan beliau yakni adalah Universitas Sriwijaya, kajian sosiologi sastra dalam kumpulan cerpen Sepasang Sepatu Tua, karya Sapardi Djoko Damono dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Untuk pengalaman organisasi yakni menjadi BEM KM Universitas Sriwijaya mulai dari April 2021 sampai dengan Desember 2021, menjabat sebagai Bendahara Kabinet. Kemudian BEM KM FKIP Universitas Sriwijaya mulai dari Februari 2019 hingga November 2020. Yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian KM Muba Universitas Sriwijaya menjabat sebagai Sekretaris Umum dan Sekretaris Kaderisasi. Pengalaman pekerjaan menjadi pusat unggulan komoditi lestari Muba Sumatera Selatan mulai dari Februari 2021 hingga Oktober 2022. Nah, skill yang beliau miliki adalah software skill seperti Word, PPT, Excel, PB, dan lain-lain. Nah, pemateri dan aktivitas sosialnya, yakni pelatihan administrasi dan birokrasi Himapes KM FKIP, pelatihan administrasi dan birokrasi, pelatihan administrasi dan birokrasi, juri lomba puisi kemerdekaan, kelas sastra, kelas administrasi, kelas bendahara, MC musyawarah besar, steering komite
Steering Komite Bendahara Selasar Sriwijaya, dan Steering Komite Bendahara Bina Desa Payakabung. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pematerian. Kepada Kak Mei kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Wahyu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Kak, boleh minta tolong bantu share. Oh ya sudah. Sebenarnya agak itu ya, agak deg-deg karena pertama saya sendiri itu baru dihubungin tadi pagi, dan juga emang posisi hari kerja juga, dan kerjanya emang sampai sore. Jadi emang maaf ya kalau kita di malam itu tuh sharing aja. Ada Bang Edison yang track recordnya tuh jurnalis, sebenarnya lebih mumpuni nih untuk materi ini, karena kita intermezzo bentar buat di awal. Kalau itu kita pertama itu sharing. Jadi kalau misalnya ada apa yang aku sampaikan itu keliru dan semacamnya, boleh banget buat teman-teman semuanya itu bilang gitu. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya dirasa PPT saya kurang cantik atau ada tipenya gitu, maaf ya, karena emang saya buatnya itu di jam pulang kerja. Jadi saya itu pulangnya jam 5-an. Jadi sebelum pulang kerja, jadi buat dulu PPT dan ternyata baru kelar jam 7-an. Terus basic saya sebenarnya, meskipun saya itu ambilnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya ilmunya yang didalemin gitu ya. Didalemin kan di jurusan saya sendiri ada 3 bidang ilmu, ada pendidikan, ada bahasa, sama sastra. Saya itu lebih ke sastra, pun ketika penelitian saya pun saya ambil sastra. Jadi emang bahasa, bahkan saya itu dekat masjid. Jadi emang agak berisik. Kalau ada ketidakjelasan suara, boleh banget buat disampaikan buat teman-teman. Nah, di penelitian saya pun saya ambil sastra, dan bahkan for your information gitu buat teman-teman, saya itu dapat nilai C di bahasa. Saya dapat nilai C di bahasa. Jadi kalau misalnya emang kurang memuaskan atau materinya enggak, kok gitu banget, kita boleh sharing atau ada yang kesalahan. Oke. Baik, dapat materi dari teman Metrasia, itu dari pengurus Metrasia, itu pengenalan kata dasar, turunan, bentuk ulang, cara pemakaian, huruf kapital, miring, dan tebal, serta contoh penggunaannya. Jadi saya tuh mau kerucutin. Jadi kita bakal bahas tentang kata dan huruf, karena emang hampir keseluruhannya. Nah, sejarah ejaan. Jadi sejarah ejaan sendiri, kita tuh punya ejaan di awal tahun 1901 kalau nggak salah. Itu masih ejaan kolonial hingga pada tahun 1972 sampai dengan 2015 kita punya ejaan sendiri. Sebelum 1972 itu ada namanya ejaan Swandi atau ejaan Republik. Nah, ejaan Swandi itu siapa sih? Swandi itu adalah Menteri Pendidikan dan Budaya pada masa itu. Nah, pada tahun 1972 sampai dengan 2015 itu masa EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi 1 sampai edisi 3. Hingga pada akhirnya 2015 berganti nama jadi PUEBI. Mungkin nggak asing. Di CV saya juga belum ganti. Jadi memang masih PUEBI, dan saya belum baca keseluruhan EYD 5. Baru baca lagi ketika diminta sama teman Metrasia buat isi materi ini. Nah, dari PUEBI berganti jadi
di tahun 2022 tepatnya 16 Agustus. 16 Agustus itu berganti jadi EYD edisi 5. Nah, di EYD edisi 5 ternyata di tahun 2022 tanggal 16 Agustus itu PUEB juga dianggap sebagai EYD edisi 4. Itulah kenapa edisi 5 yang sekarang berlaku. PUEB dianggap edisi. Apa sih gitu perbedaannya? Perbedaannya di tahun ini secuil pengetahuan saya aja ya. Jadi di edisi pertama itu tahun 1972 masuk huruf-huruf yang dari serapan. Itu ada F, ada V, ada Z, ada Q sama X. Terus di yang kedua masih edisi pertama kata di. Kita kan sering ya sekarang tuh kesalahan kita pada kata dirangkai dibuat tempat yang harusnya nggak dirangkai sama dibuat kata kerja yang harusnya dikasih spasi. Nah, itu adalah ejaan zaman Swandi. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, di edisi pertama itu terjadi perbedaan. Muncul aturan kalau untuk tempat itu pakai spasi. Kalau untuk kata kerja atau bisa ditambah kayak mem, itu imbuhan mem, itu dirangkai gitu. Intinya dirangkai atau digabung imbuhannya. Terus kata diftong oi. Diftong itu gabungan dua huruf yang berbunyi. Oi. Oi itu cuma untuk akhir kalimat. Akhir kata, Akhir kata kayak amboy gitu, amboy. Itu baru ditemukan di akhir kata. Karena nanti di edisi ketiga, oi itu diftong oi itu bakal ada juga di tengah kalimat, yaitu boykot gitu, boykot oi kan di tengahnya diftong. Terus huruf kapital itu masih disebut huruf besar. Jadi huruf kapital huruf besar, karena kalau sekarang itu kapital doang. Lalu peraturan huruf itu baru dua, ada kapital, satunya miring, belum ada tebal, belum ada garis bawah, itu belum. Terus penyebutan rupiah, penyebutan nilai uang gitu, nilai uang itu masih pakai spasi. Jadi misalnya Rp spasi 500, Rp spasi 5.000 gitu. Karena untuk sekarang itu Rp itu nggak pakai spasi, Rp langsung angka. Nah, di edisi kedua tahun 1987 muncul aturan tentang huruf kapital. Huruf kapital kan kalau sekarang ya, kalau EYD yang edisi 5 itu sekarang baik kata dasar ataupun kata berimbuhan untuk sifat Tuhan itu dipisah. Kalau di edisi kedua, kalau misalnya kata dasar itu digabung. Misalnya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Maha dan Kuasa itu digabung. Sedangkan misalnya Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan spasi, yang spasi, Maha spasi, pengasih spasi gitu. Tapi untuk di edisi kedua yang menggunakan kata dasar itu nggak dispasi. Jadi gabung sama Maha, kayak yang Maha Esanya itu digabung. Terus untuk kapital satuan jenis kayak volt, ampere, sentimeter, kilometer itu menggunakan huruf kecil, nggak pakai kapital. Muncul lagi peraturan tentang misalnya penyebutan geografis tanpa nama. Geografis itu maksudnya kayak tempat-tempat kayak danau, sungai, tapi nggak ada namanya, itu menggunakan huruf kecil, nggak menggunakan kapital. Dokumen, misalnya dokumen Undang-Undang Dasar 1945, itu menggunakan kapital di edisi kedua. Tapi kalau misalnya undang-undang doang,
itu nggak menggunakan huruf kapital. Terus untuk edisi ketiga, nah di edisi ketiga ini kayak yang aku bilang tadi, muncul oi, diftong o dan i itu ada di tengah kalimat, yaitu boykot, ditemukan katanya. Terus mulai di tahun 2009 edisi ketiga ini muncul aturan huruf miring. Karena di tahun 2009, di tahun 2000 lah tepatnya. 2000 itu banyak penyerapan, termasuk banyak penyerapan kata-kata asing. Jadi muncul aturan huruf miring. Tapi kalau untuk kita nulis tangan, huruf miring maupun tebal itu diganti dengan garis bawah. Nah, di tahun 2009 juga terjadi pembaharuan juga peraturan, pembedanya itu peraturan kata. Kalau notulensi itu aturannya boleh kalau kita menggunakan misalnya hati 2 gitu. Nggak mesti harus hati, strip hati gitu. Biar mempersingkat kalau notulensi. Nah, di edisi keempat itu Poebi. Nggak terlalu banyak sih. Yang jadi kontroversinya saya tuh ingat banget. Ketika Poebi itu 1 tahun sebelum saya masuk kuliah. Jadi yang menjadi hot news banget itu penyebutan kata e. Jadi saya sampai itu dicoba oleh dosen saya penyebutan gitu. Pokoknya itu ribet banget. Nah, itu muncul aturannya tuh di Puebi. 3 kata Jadi kalau misalnya di tulisan, kalau misalnya ada yang suka baca, misalnya ada huruf Arab terus ada Latinnya, itu ada E dengan garis miring 1 di atas, E dengan garis miring ke kiri 1. Itu di create apa ya namanya, lupa itu. Nah, muncul edisi terakhir, edisi kelima. Sebenarnya juga edisi kelima itu nggak banyak penambahannya. Pergantian dari tadi yang maha kuasa, yang kata dasarnya itu berubah jadi pakai spasi. Terus tuh ini saya sedikit nyontek, emang belum belajar banget. Perubahan redaksi, pemindahan kaidah penulisan unsur serapan, penghapusan kaidah kutipan, dia lebih ngatur ke situ kalau untuk EYD kelima. Karena memang kan seiring berjalannya waktu mulai banyak serapan-serapan kayak kata opa itu udah masuk KBBI. Opa udah masuk KBBI. Yang pada dasarnya, pada usul asalnya gitu, itu dari bahasa Korea. Lanjut Kak, itu slide selanjutnya. Slide selanjutnya Kak. Kak, slide selanjutnya Kak Wahyu. Ya. Oke, kita mulai masuk ke kata turunan. Jadi kata turunan, kata dasar dulu nggak sih Kak? Agak maju apa? Delay kayaknya di aku. Maaf ya, sinyal kayaknya. Kata dasar ya. Nah, jadi kata dasar itu kata yang jadi dasar atau kata awal gitu. Kata awal di mana ya kayak pergi, jual, kantor, ramai, sangat, itu selesai lah ya kita tahu. Saya yakin insya Allah semuanya pada tahu kalau kata dasar. Lanjut Kak, kata turunan. Nah, kata turunan yang emang lebih belibet lagi sebenarnya. Banyak kata turunan. Yang pertama itu kata turunan berimbuhan. Jadi kata turunan berimbuhan ini apa sih? Kata yang mendapat imbuhan me, pe, ke, an, gitu. Nah, dia itu ada di awalan, sisipan itu di tengah, akhiran, bisa juga awal sama akhir. Nah, di sini ada semua contohnya.
Di sini ada contohnya hujan deras barokah ya, rezeki dari langit di malam tahun baru Hijriah juga. Oke, kita lanjut. Ini kalau aku contohin yang imbuhan di awal itu ada berjalan. Kalau sisipannya kinerja. Nah, kinerja itu imbuhan juga. Imbuhan dari kata dasarnya itu kerja. Pengimbuhannya in. Lukisan, kemauan. Lukisan itu di akhir penambahan imbuhan an, dan kemauan itu ada ke an. Kata dasarnya mau. Lanjut, Kak. Kata turunan. Jadi kata turunan tuh itu ada penambahan dari kata dasar biasanya. Ini kata turunan yang aturan. Oh ya, tadi lupa baca aturan yang pertama. Yang kedua ini bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan. Jadi kalau misalnya ada konsep keilmuannya atau memang ada aturan sangkleknya, kayak itu kan ada ayahanda. Emang secara itu nggak keilmuan, tapi ada apa ya? Ada aturan dasarnya bahwa ayah itu kan rangkaiannya keturunan gitu. Ada biokimia, ada juga pasca sarjana, tunakarya, tuh dirangkai. Karena emang sering sih dikasih spasi. Kesalahan orang itu biasa kasih spasi dalam beberapa tulisan yang pernah dilihat. Atau kalau misalnya ketemu yang kayak pramuwisata, penggabungan kata-kata proaktif gitu juga. Paripurna. Paripurna itu gabungan dua kata. Bukan satu kata. Narapidana. Oke, lanjut, Kak. Aturan ketiganya, kata yang diawali huruf kapital yang mendapat bentuk terikat dirangkai dengan tanda hubung. Tanda hubung. Itu ada non-Indonesia, pro-Barat, anti-PKI. Itu menggunakan strip. Itu, oh iya, kita bahasnya ini udah edisi kelima yang terbaru. Jadi di edisinya, misalnya kita mau buat non PKI, anti PKI, itu pakainya spasi. Biasanya 30 September. Terus aturan keempat, lanjut, Kak. Aturan keempat itu Pelan-pelan. kata yang ditulis. Pelan-pelan dong, lagi ngetik juga aku. Ya, Bang. Sebenarnya dilematiknya ketika mau jelasin ini nih, aku tuh bingung, nanti tuh bosen, soalnya pasti kayak ceramah gitu. Oke, aturan keempatnya. Aturan keempat itu kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya anti mainstream, pasca reshuffle. Tuh. Dalam ini ditulis dengan huruf miring karena emang juga dari aturannya huruf katanya kata asing, reshuffle dan mainstream. Jadi dipisahin pakai huruf miring. Jadi misalnya kita gabungin biasanya judul-judul, kita gabungin bahasa asing sama bahasa Indonesia gitu, harus menggunakan tanda hubung. Itu menandakan bahwa mereka tuh kalau tanda strip di kalimat atau di kata itu menandakan mereka tuh
saling memiliki ya, saling memiliki apa ya? Terkena dan dikenai kalau di bahasa Indonesianya tuh terkena dan dikenai. Jadi mereka tuh saling terhubung kalau menggunakan tanda strip. Nah, ini yang perubahan yang terjadi di EYD 5. Ada di aturan 5, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan. Oh ya, lanjut ke slide kelima. Aturan kelima. Slide kelima lagi, aturan kelima. Itu bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan awal kapital sebagai penghususan. Nah, poinnya sebenarnya di penghususan. Jadi kalau misalnya dalam kata-kata itu nanti ada juga aturannya di pembahasan kita huruf. Tapi nggak apa-apa, aku sampein sini buat catat. Kalau kita nulis sesuatu ada penghususan, kita mesti harus mengistimewakan itu. Bisa dimiringin, bisa ditebelin, gitu. Atau bisa huruf kapital di awal. Kalau untuk teman-teman yang suka nulis cerpen atau novel gitu kan, suka ada percakapannya, kalau memang itu bisa ditebelin karena emang biar menonjol gitu. Atau kalau itu tuh bisa juga di tanda kutip 1. Tapi kalau nggak salah nggak berlaku lagi, tapi bisa sih masih dipakai. Nah, lanjut Kak. Slide selanjutnya. Kita dari imbuhan loncat ke bentuk ulang. Jadi kan di judul itu kan bisa ya sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya turunan itu bentuk ulang itu adalah bagian dari turunan. Jadi selain imbuhan, bentuk turunan itu ada bentuk turunan lagi. Kata turunan itu ada bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditulis menggunakan huruf strip gitu. Huruf strip. Tapi ada aturan mainnya. Ada yang bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda huruf di antara unsur-unsurnya. Jadi biri-biri, buku-buku. Nah, ini kalau saya nggak salah ya, tapi boleh dikoreksi di Puebi nggak apa-apa nggak pakai strip. Nggak apa-apa nggak pakai strip. Langsung aja misalnya anak-anak gitu ya. Tulis aja anak, nggak pakai spasi anak gitu. Nah, tapi di EYD ini dikeluarin aturannya pakai strip. Waktu itu juga tahunya nggak sengaja. Karena yang saya tahunya tuh pakai strip gitu, harus pakai strip. Ternyata enggak. Jadi ada teman dia jurusan lain tapi dia ketua dari Forum Lingkar Pena. Mungkin teman-teman penggiat penulis tahu. Forum Lingkar Pena di Oganilir nama daerahnya, di Sumsel. Nah, dia tuh suka banget nulis di puisi dia nggak pakai strip. Jadi saya cari tahu ternyata memang ada aturannya. Di sini ada anak-anak, contohnya buku-buku, berjalan-jalan, dakdikduk. Nah, ini kan dakdikduk kita baru tahu. Aku juga baru tahu kalau dakdikduk itu pakai strip. Dakdikduk. Lanjut Kak. Slide selanjutnya aturan kedua untuk bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Nah, jadi misalnya nih kayak kapal barang, mau menyebut kapal barang, kapal barang. Kapalnya banyak, kapal barangnya banyak, itu yang diulang cuma unsur pertamanya, cuma kata pertamanya. Tapi jangan kapal barang atau kapal barang-barang. Kalau kita bikin kapal barang-barang berarti kapalnya satu, barang-barangnya banyak. Tapi kalau kita buat kapal barang, berarti yang banyak itu adalah kapalnya, kapal barangnya. Di situ ada rak buku. Kalau kita ganti misalnya rak buku itu rancu banget kan kita nyebutnya.
atau rak buku-buku. Berarti raknya satu, bukunya banyak gitu. Tapi kalau rak-rak buku, raknya banyak berarti. Lanjut, Kak. Lanjut. Gabungan kata. Nah, di gabungan kata, kalau selama aku di dunia nulis atau ngedit, nah kalau ngeditnya jangan berekspektasi saya udah jadi editor ya teman-teman, tapi saya tuh biasa dimintain cek sama teman-teman sesama mahasiswa untuk skripsinya. Nah, saya tuh sering banget ketemu kesalahan di gabungan kata biasanya. Nah, itu aturan pertama, unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang sering tuh segi empat itu pakai spasi, segi spasi 4. Tapi seringan segi 4 langsung aja. Wali kota, ini nggak ada ya, contohnya di sini. Wali kota itu pakai spasi. Sering ditemuin, bahkan pun di banner lah ya. Wali kota itu digabung, wali kota gitu. Padahal aslinya spasi. Nah, kalau yang dicontoh ini ada duta besar, orang tua pun sering. Nggak tahu kalau teman-teman, kalau aku sering ketemu orang spasi tua. Entah itu karena kebiasaan menyingkat ortu di cetan ya, gitu. Lanjut, aturan kedua. Aturan kedua, Kak. Nih aku delay atau emang nggak gerak ya? Kak, boleh. Oh, sudah ya? Sayangnya nggak gerak. Maaf ya. Oke, nanti saya cek. Aturan kedua itu Sama ini juga nggak gerak nih. iya ya. Masih orang tua. Sayangnya apa gimana ini? Oke, aturan kedua itu bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur. Bukan bentuk ulang. Ini yang tadi ya. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Nah, ini pun sering terjadi sama saya pun sendiri. Nah, gimana caranya kita biar itu pakai kata hubung? Jadi kayak yang aku bilang tadi, strip itu dikenai dan mengenai atau saling memiliki. Saling memiliki yang baik. Nah, jadi kalau dia menandakan strip berarti dia satu rangkai. Kayak itu dicontoh buku sejarah baru. Oh, berarti buku sejarahnya yang baru. Bukan buku tentang sejarahnya. Tapi kalau misalnya sejarah sama baru yang dikenain berarti yang satu rangkai itu sejarah baru. Oh, berarti bukunya tentang buku sejarah baru. Ini aturannya juga aturan baru di EYD 5. Ini baru juga di EYD 5. Jadi memunculkan persepsinya 2 di persepsi. Jadi harus diperjelas biar nggak salah paham. Tuh. Nih, ini penting banget menurut aku karena aku juga sering kejadian. Boleh Kak di next Kak. Aturan ketiga. Aturan ketiga itu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Aturan ketiga sama keempat sebenarnya sama, bedanya sama dan sama atau, tapi nanti aja kita bahas dulu aturan yang ketiga.
Aturan ketiga itu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, dilipat gandakan, pertanggungjawaban, penghancur leburan, penyebar luasan, menggarisbawahi. Nah, kalau dicontohin di sini, kan ini kan dilipat gandakan dari kata lipat dan ganda. Itu kan dari dua kata harusnya, tapi ditambahin imbuhan disamakan. Jadi harus digabung, dilipat gandakan. Nah, terus menggaris bawahi itu dari kata garis dan bawah, tapi ada imbuhan meng dan i, jadinya harus digabung gitu kurang lebihnya. Nah, ini ada menyebar luaskan. KTSP ya, kalau ingat KTSP, kalau yang berawalan K, T, S sama P, maka dia dihilangkan. Ini sama kayak sebar kan harusnya sebar luas. Karena emang aturannya diganti jadi dihilangkan jadi mensamakan. Lanjut Kak ke aturan keempat. Agak delay ya. Delay. Aturan keempat itu sama kata-katanya, cuma gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Nah, jadi kalau misalnya aturan ketiga itu kan harus di awal kata sama di akhir kata harus dapat imbuhan. Sedangkan kalau aturan keempat itu salah satunya doang, maka dipisah. Kalau tadi kan dia dapat dua-duanya imbuhannya, di depan sama di belakang. Nah, kalau ini cuma salah satu, entah itu di depan atau di belakang, maka harus dipisah. Misalnya tepuk tangan, sebar luaskan. Itu harus di spasi. Sebar, kan tadi kan kalau tadi menyebar luaskan, berarti dapat imbuhan makan. Jadi dia nyatu. Memang kalau pasangan itu harus saling mendukung. Jadi harus dapat imbuhannya sama-sama, maka dia akan serangkai. Tapi kalau misalnya cuma salah satu yang punya imbuhan, maka harus dipisah. Kayak sebar luaskan, karena cuma luas yang dapat imbuhan kan. Dapat imbuhan, maksudnya dapat imbuhannya kan. Maka dia dipisah, jadi sebar spasi luaskan. Tuh, jangan kebalik teman-teman. Lanjut, nih masih delay di aku slide-nya. Lanjut aturan kelima. Jadi aturan kelima ini, nah ini juga menurut aku banyak orang salah. Gabungan kata yang ditulis serangkai banyak banget, ada banyak banget. Acap kali, ada kalau aku bikin di slide itu cuma dikit sih, tapi boleh aku sebutin ya. Ini ada mungkin 20-an kayaknya. Acap kali, ada kala. Nah, ada kala ini sering pasti spasi orang. Ada kala, harusnya nggak di spasi tapi gabung. Apalagi, nah, apalagi ini digabung. Bagaimana oke lah ya. Barangkali itu digabung, serangkai mereka. Beasiswa oke lah ya, beasiswa. Bela sungkawa oke lah Mas. Bila mana ini digabung. Bumi Putra ini nama perusahaan ya, asuransi kalau nggak salah. Daripada itu digabung. Dharma Bakti itu digabung. Duka cita. Manakala bisa sih Bang kayaknya ya. Kalau menurut aku simpulan dari aku baca EYD 5 itu kalau yang pakai kala-kala kayaknya digabung. Tapi emang di sini tuh nggak disebutin semuanya kayaknya. Sedia kala, terus tuh ada kala itu digabung. Kayaknya memang pakai kala-kala itu digabung.
puspa warna. Tapi puspa itu artinya warna kan ya? Atau macam warna. Sapu tangan itu digabung, kacamata itu digabung, karya wisata itu gabung juga. Terus perilaku itu dua kata gabungan loh. Terus apa ya? Nih sukarela. Iya, Segitiga oke lah ya kalau segitiga. Olahraga. Nah, ya olahraga, olahraga. Selama ini tuh dipisah. Jadi di PUEBI itu sempat dipisah olahraga. Nah, sekarang digabung. Aduh maaf. Di EYD 5 tuh digabung lagi. Olahraga, balik lagi dia. Pelajaran bahasa Indonesia ini. Tuh. Oke, habis kata turunan Pian aku oleh kita loncat lagi ke huruf. Ini masih delay ya? Oh belum, enggak ya. Ke huruf. Next slide. Slide selanjutnya Kak. Kita bakal bahas 3 huruf. Miring, tebal, sama kapital. Yang pembahasannya tuh padat banget itu di kapital karena ada 24 aturan. Lumayan juga. Huruf kapital. Baik, lanjut Kak. Ya. Nah, aturan pertama itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Kalau awal kalimat harus ada huruf kapital, baik itu percakapan atau atau paragraf. Tapi kalau misalnya yang suka nulis cerpen gitu atau suka ngutip, kalau misalnya kutipannya itu di awal di pertengahan kan suka ngutip tuh, kita ngutip kadang kepanjangan nih, tapi ternyata poinnya tuh di tengah. Meskipun dia di awal kalimat, kita harus kasihkan kutip, tanda kutip 2, terus titik 3, dan itu nggak pakai huruf kapital. Meskipun dia di awal. Nah, lanjut aturan yang kedua. Aturan yang kedua itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, ini aku rasa tahu semua sih. Tapi yang sering orang miss, nah ini, yang orang sering salah, kan kita tahu semua nih bahwa nama aku misalnya Siti Maisha, S-nya besar, M-nya besar. S-nya kapital, M-nya kapital gitu ya. Nah, tapi yang sering orang miss itu ketika kita sapaan. Kan julukan itu sama kayak sapaan. Misalnya kita nulis cerpen gitu ya. Nulis cerpen, ada sapaannya tuh Mang. Nah, maka Mang itu M-nya harus besar. Tapi misalnya kita tahu Mamang Asep, maka nggak apa-apa, nggak besar. Itu nggak kapital Mangnya, M-nya. Tapi yang Asepnya yang kapital. Nah, tapi kalau misalnya cuma taunya itu panggilannya doang, mau kita sebutin cuma panggilan doang, nggak pakai nama, Mang doang gitu, maka M-nya yang dikapitalin. Jangan lupa, itu sering banget menurut aku. Kalau sapaan ibu, ayah nggak disebutin namanya, maka I-nya besar, B-nya besar, kapital maksudnya. Terus yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, ini juga kita tadi bahas ya. Kita bahas di kata tadi. Lupa di kata apa. Nah, yang sering orang
Yang salah itu kalau kita bakal bahas kalau yang huruf kapitalnya yang orang sering salah. Yang orang sering salah itu ketika nyebutin misalnya nama ikan mujair, ikan nila, nggak pakai huruf kapital karena itu jenis. Pokoknya semua jenis tuh nggak pakai. Nama jenis itu nggak pakai. Kalau aku tadi contohin ampere, volt itu satuannya sentimeter, kilometer. Nah ini yang orang sering salah itu atau keliru gitu nama jenis kayak nama jenis buah, nama jenis hewan gitu. Atau nama jenis alat, perabotan. Lain kasus kalau dia di awal kalimat dia harus besar memang. Terus aturan keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misalnya teori Darwin, teorinya nggak usah besar, tapi teorinya T-nya nggak usah kapital, tapi Darwinnya harus kapital D-nya. Teori Pitagoras, kan Pitagoras itu nama orang ya, kalau nggak salah. Saya nggak pandai tentang itu. P-nya kapital, tapi teori bukan teori nggak sih rumus rumus Pitagoras R-nya nggak besar, tapi Pitagorasnya P-nya besar, kapital. Dalil apa bang? Dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras baru tahu bang. Karena emang nggak pandai matematika. Ya kalau misalnya ada nama-nama kayak gitu yang jadi kapitalnya tuh nama yang jenisnya. Kelima itu huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, van, kecuali dituliskan sebagai awal nama dan huruf pertama kata tugas dari. Nah, ini sering banget ketemu kesalahan orang-orang dalam nulis kalau misalnya pakai bin ya. Itu nggak pakai binti siapa gitu kan. Dia nggak pakai B-nya, bin atau binti itu nggak pakai huruf kapital. Van juga dari Belanda ya. Van itu buat nyatain itunya kayak marganya. Boru. Kalau Medannya bang ya. Nah, kalau aku dulu ngingetnya kayak gini. Oh iya, binti kan cuma artinya tuh kayak ngehubungi, kata hubung gitu kalau dalam bahasa Arabnya. Oh, nggak pakai huruf besar, sama kayak ngebuat judul. Kalau aku dulu kayak gitu. Terus huruf kapital digunakan pada awal, ini aturan ke-6. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, yang tadi yang aku bahas, meskipun dia percakapan. Nah, ini sering kalau kita buat cerpen. Menurut aku sering juga sih ini kejadian. Jadi kalau kita suka nih nulis cerpen, nulis cerbung, ada percakapan tuh di situ. Atau bahkan puisi pun bisa kalau mau dikasih percakapan. Nah, itu setelah tanda kutip dua, harus pakai kapital. Karena kayak permulaan kata juga. Nah, tapi tadi balik lagi kan kata bilang kalau misalnya emang percakapannya itu diambil di pertengahan, maka nggak pakai. Tapi jangan lupa titik 3 sebagai bahwa sebelum kata ini ada kata lainnya gitu. Jadi nggak pakai huruf kapital. Aturan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Kalau misalnya di Islam itu biasanya nggak sama aja biasanya Tuhannya buat Tuhan biasanya Untuk Kak Mei bisa dilanjut penjelasannya. Dengar teman-teman?
Tadi kita sampai aturan ke-7 ya. Kalau nggak salah. Ya, aturan ke-7 itu kapitalnya itu buat istilah-istilah yang berkaitan sama agama, kitab suci Tuhan. Gitu. Misalnya nulis agama Islam, Kristen, Buddha, Protestan, Katolik itu harus menggunakan huruf kapital. Al-Quran A hanya A kapital, strip terus Q itu key-nya itu key ini intermezzo. Ternyata kalau misalnya edisi kelima Q itu enggak Q atau key itu sekarang sebutannya key. Key itu hurufnya kapital. Jadi kalau Al-Quran itu A sama key-nya huruf kapital. Ini jarang sih kalau ketemu kesalahan. Mungkin ketaatan terhadap Tuhan juga ya. Kalau dia turun 7 ini jarang ketemu kesalahan teman-teman. Oh enggak, ada yang aku sering ketemu itu di singkatannya SWT kan ada tuh SWT sama SAW buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, buat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, SWT itu SW kecil, T kecil, tapi orang suka bikinnya S kapital, W kapital, T kapital. Kalau SAW kan emang kapital semua karena emang gabungan dari 3 kata yang diambil huruf pangkalnya singkatan. Tapi kalau SWT itu dianya dari satu kata yang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang satu kata. Dia huruf kecil karena aturan singkatan kalau misalnya dari satu kata itu huruf pangkalnya doang yang jadi itu. Pun akronim. Bukan akronim. Gabungan singkatannya tuh diambil dari lebih dari satu. Misalnya apa ya? Itu universitas aku sendiri, Universitas Sriwijaya. Jadi suka disingkat jadi Unsri. Kan dari UN sama SRI. Nah, maka yang kapital cuma U-nya doang. Lanjut aturan ke-8, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, kalau yang sering salah itu dia misalnya gelar aku ya SPD, Sarjana Pendidikan. S titik itu nggak dispasi lagi, harusnya dispasi baru huruf kapital, D titik lagi. Nah, orang tuh suka bikinnya tuh misalnya S titik nggak pakai spasi, P langsung, D nggak pakai titik lagi. Harusnya tuh ada titik setelah huruf pertama yang menyatakan sarjananya, karena nanti gabungan lagi kan. Kenapa? Karena nanti ada gabungan lagi dari pendidikan, diambil dari satu kata. D-nya kecil karena masih satu kata. Ada lagi tuh kalau misalnya budaya kebangsawanan itu adalah OD, itu dari Makassar ya. OD. Next slide, Kak. Lanjut slide selanjutnya, aturan ke-9. Aturan ke-9, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Ini kalau tadi kan nama ya, diikutin sama nama orang. Kalau yang ini cuma sapaan, misalnya tuh yang mulia, yang terhormat,
itu harus pakai huruf kapital. Raden, Den. Nah, ini juga bisa nih buat yang teman-teman suka nulis. Kemarin juga ketemu ya, ada Aden. Aden, tapi bingung sih Aden, Raden. Itu Aden sama Raden. Apakah sama? Itu setahu aku sebenarnya Raden, tapi mungkin simpel ya. Orang Indonesia itu suka banget simpel, jadinya diambil potongan doang. Jadi itu harusnya besar gitu, hurufnya besar. Misalnya Prof, panggilan untuk dosen ya, dosen misalnya kalau misalnya kalian mau banget aturan EYD ngetik gitu, mau dosen manggilnya Prof gitu, P-nya besar gitu, P-nya kapital. Dokter juga itu kan pekerjaan yang kita nyapanya juga pakai dokter gitu, dokter. Beda kalau misalnya kita nyapa apa ya, kontraktor, kita nggak bakal panggil kontraktor gitu, pasti Pak gitu. Tapi kalau dokter kayak gitu kan pasti kita pakai dokter, baik dokter gitu. Nggak, kalau kontraktor misalnya baik kontraktor kita nggak bakal pakai itu, tapi kalau misalnya kayak dokter itu pasti baik dokter gitu, D-nya besar. Kiai juga K-nya kapital. Jenderal nih, kalau ada teman-teman di sini yang apa namanya tuh nulis tentang profesi yang tentara-tentara gitu. Nah, kalau misalnya pakai sapa jenderal, letnan gitu, huruf pangkalnya huruf kapital. Aturan ke-10-nya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang atau nama instansi. Misalnya Presiden Jokowi. Jadi presidennya P-nya kapital, Jokowinya pasti kapital ya. Atau Presiden Republik Indonesia, maka hurufnya kapital semua. Gitu. Kita cepet aja ya teman-teman. Setelah aku melihat jam itu sudah 43 dan aturan kita masih banyak. Aturan ke-11 ya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Misalnya bangsa Indonesia, yang jadiin kapitalnya itu Indonesianya, bangsanya, bangsa apa ya? Oh ya, suku Batak, maka yang kapitalnya tuh B-nya, itu dari yang Bataknya. Suku Melayu, maka yang kapitalnya adalah M, Melayunya. Terus aturan ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar atau keturunan. Misalnya ke Inggrisan. Inggrisnya nggak kapital. Ke Inggrisan atau ke Sundaan. Itu nggak kapital. Terus 13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Ini aku ngerasa tahu semua sih. Tapi misalnya hari Jumat nggak perlu. Kalau misalnya itu ya, tapi kalau misalnya mau nyebutin hari, saran aku biar efektif ya kalimatnya, itu sebutin aja Jumat, Kamis, Senin, nggak usah pakai hari lagi. Bulan pun sama sih. Kecuali emang konteksnya kayak banner atau pamflet gitu. Tapi kalau misalnya dalam kalimat, aku lebih nyaranin buat langsung sebutin aja. Dan jangan lupa pakai huruf kapital. Aturan ke-14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Perang Dunia II itu pakai huruf besar. Hari tahun baru Hijriah pakai huruf besar. Terus aturan ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Kalau tadi kan dia tuh emang konteksnya itu kayak emang nyebutin hari ini. Tapi misalnya
kalimatnya tuh kami memperingati hari dan kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Itu nggak pakai. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Itu kita nggak pakai perang dunianya, nggak pakai huruf kapital karena memang konteks kalimatnya itu kita itu apa namanya tuh nggak sedang membahas si hari itu atau si peristiwa sejarah itu. Apa ya bahasanya tuh, sadar kondisi dalam kalimat. Oh ya, logika bahasa. Kita juga harus, selain kita tahu aturan EYD, kita harus tahu logika bahasanya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, itu aturan ke-16. Nah, ini biasa lah ya, nama apa namanya tuh, nama tempat gitu, Danau Toba misalnya, Sungai Musi kalau tempat aku, terus tuh apa ya, kalau misalnya Malioboro gitu di Jogja. Ya enggak deh, kalau Malioboro bukan geografis. Jawa Barat, oh ya nama-nama provinsi gitu, nama-nama kecamatan, nama-nama kabupaten, nama-nama daerah itu pakai huruf besar. Dan buat kecamatan, misalnya kecamatan apa ya? Kecamatan Cianjur, kecamatan apa kabupaten ya? Oke lah, Kabupaten Cianjur gitu ya. Kanya itu, kanya besar, kabupatennya kanya kapital. Terus ke-17 huruf pertama, ini udah itu ya. Udah slide selanjutnya enggak? Ya. Huruf slide selanjutnya, Kak. Tapi ini kalau nggak salah angkanya salah. angkanya ngulang lagi 9. Jadi aturan ke-17 huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama ditulis dengan huruf non kapital. Mandi di sungai, mandi di danau, berenang di danau, itu nggak pakai. Ini tadi sudah ya dibahas juga. Kita lanjut 18 huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non kapital. Apa? Nah, ini juga tamat. Misalnya gula Jawa, Jawanya nggak kapital. Tapi misalnya nulis nama Latinnya itu huruf kapital di awal. Misalnya Oriza Sativa. Tadi ya, Oriza Sativa, O-nya besar. Tapi Sativa S-nya nggak besar. Terus 19, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Batik, Cirebon. G-nya besar. Kopi, Gayo. Kopi, Lahat. L-nya besar. Soto Banjar. B-nya yang besar, sotonya nggak besar. Tapi beda lagi kalau itu judul. Ya. 20 huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen kecuali kata tugas. Misalnya tuh Ikatan Dokter Indonesia IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Maka itu kan nama lembaga ya, harus huruf besar semua. Dokumen ya, peraturan presiden Republik Indonesia nomor bla 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 tahun bla 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 penggunaan bahasa Indonesia. Nah, itu pakai huruf kapital di masing-masing kata. Terus apalagi ya nama lembaga? Oh ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya PBB ya. Itu hurufnya huruf kapital di awal kata semua. Di aturan 21 huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama media massa.
kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Tulisan ini dimuat di majalah Bahasa dan Sastra. Nah, kan majalah Bahasa dan Sastra itu kan judul ya. Dia di huruf bahasa sama sastranya itu kapital. Karena dia judul, maka dimiringin. Ini bakal dibahas di miring sih. Terus, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Itu judul. Aturan 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, dan nama pangkat. Ini yang aku bahas tadi yang SPD. Jangan lupa, jadi kalau misalnya itu kan misalnya apa yang itu yang 2 huruf. Oh ya, sarjana ekonomi. S titik E titik. Jangan lupa titik. Pakai titiknya. Tapi haji, misalnya haji. H besar, H kapital, J-nya J kecil. Karena dia satu kata. Aturan kedua 3, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Nah, ini yang aku bahas tadi sih. Yang bapak. Atau kalau misalnya kalian nulis cerpen gitu ya, pakai sudut pandang orang pertama, aku, saya gitu. Nah, itu juga pakai huruf kapital, tapi dengan catatan kan nggak nyebutin nama. Tapi kalau udah nyebutin nama, udah beda lagi hukum yang digunain. Lanjut Kak, selanjutnya huruf miring. Huruf miring. Nah, huruf miring itu ada 3 aturan. Kalau nggak salah ya, 3 aturan. Jadi 3 aturan itu huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, itu ada contohnya. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Siapa yang udah baca Salah Asuhan? Nah, jadi kita lihat ya. Kita tadi udah belajar kapital juga kan. Abdul Muiz itu di huruf kapitalin A sama M-nya. Terus Salah Asuhannya dimiringin karena termasuk judul novel, judul buku. Nah, aturan kedua. Lanjut Kak, next. Huruf miring digunakan untuk penegasan atau pengkhususan huruf bagian kata, patah atau kelompok kata kalimat. Contohnya tuh huruf terakhir kata abad adalah D. Karena dia bahas abad itu pakai D loh. Maka yang itu miringin abad. Imbuhan ber pada jasa. Kata berjasa bermakna memiliki. Karena dia bahas tentang itu. Oh iya. Saya nggak miringin ya. Oh ya nggak. Oh ya maaf. Di contoh aku nggak dimiringin. Jadi harusnya dimiringin. Kata abad sama berjasa itu dimiringin. Maafkanlah ya. Ini kesalahan saya. Next Kak, aturan ketiga. Huruf miring digunakan untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ini paling sering sih diketahuin sama orang kalau bahasa asing atau bahasa daerah gitu. Dan lagi-lagi tapi kalau misalnya nama catatan untuk bahasa asing ini, misalnya kalian ketemu nama perusahaan atau nama lembaga dia tuh pakai bahasa asing, itu nggak usah dimiringin.
aturannya beda lagi. Yang berlaku buat dia adalah aturan huruf kapital nama. Maka harus kapital, nggak miring. Nah, kalau kalian tulis tangan jangan maksain buat miring. Garis bawahin aja. Lanjut Kak, huruf tebal. Kita bahas huruf tebal ada 2. Wah, udah mau habis. Huruf tebal itu aturan pertama itu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulis yang sudah ditulis miring. Huruf D seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi udah dimiring tuh kan, udah dimiring karena penekanan. Tadi kan kita belajar miring ya. Jadi DH itu huruf DH. Ini lagi-lagi nggak aku miringin ya. DH ini harusnya miring, kan udah dimiringin nih huruf D sama H. Udah dimiringin seperti pada kata Ramadan. DH-nya itu tebal harusnya. DH itu tebal di Ramadan itu tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, aturan kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Nah, ini kalau yang buat nulis skripsi ya, bab 1 pendahuluan itu harus tebal karena dia adalah bab. Nah, subbabnya latar belakang dan masalah. Nah, itu harus juga tebal gitu. Oke. Habis ya kalau nggak salah. Terima kasih. Sudah habis. Ya, Terima udah kasih habis, Bang. kepada Kak Mei atas Paling penjelasannya dan pemateriannya. Nah, selanjutnya kita menuju ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Karena waktu juga sudah agak malam, jadi kita batasi untuk hanya 2 pertanyaan saja. Silahkan yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangannya dan langsung saja, Kak. Iya, ya. Kak apa tadi, Kak Siti ya? Mei, boleh panggil Isya boleh, tapi akrabnya orang-orang biasa panggil Mai. Bang, Mai. ini biar berasa gitu. Nanti Ini sama disambung. Bang Ibison. Nanti disambung dari Melo, enggak? Nah, itu boleh sih, tapi nanti aja. Gini, ini satu soal penulisan orang tua tadi. Oh ya. Ya, orang tua. Jadi yang kita pergunakan biasanya di media itu, kalau dia orang tua yang menyatakan bahwa dia adalah bapak atau ibu dari orang yang kita tunjuk itu, penulisan orang tuanya sambung. Tetapi kalau orang tua yang kita sebutkan orang yang sudah lebih tua dari kita itu bisa pisah orang dan tua. Ya Bang ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua soal penulisan gelar. Bagi kami tidak ada penulisan sarjana pendidikan itu menggunakan titik lagi. Jadi SPD itu ya main hantam kromo aja. Karena memang sudah disahkan itu di tahun 2009 dan 2019. Ketika SMS sebelum ada WA, SMS itu sudah resmi dibuat menjadi alat konfirmasi. Nah, di situ juga disahkan kita bisa menggunakan singkatan gelar itu tanpa menggunakan kayak situlah kayak Kak Main nanti kalau udah S2 dan linier kami tidak perlu lagi menuliskan SPD-nya. Ya, My City langsung ke MPD gitu. Nah, itu yang kedua. Terus penulisan Ramadan. Kami menuliskan Ramadan itu tidak pakai H. Nah, jadi penulisannya hanya Ramadan ya nggak ada H-nya gitu. Nah, itu yang harus yang harus kita perhatikan juga selanjutnya penulisan dokter. Dokter itu DR-nya kecil. Dan dokter itu D-nya besar, R-nya kecil. Itu nama benar ya, Bang ya? Iya. Terus selanjutnya ini dalam penulisan ini aku yang mau bertanya sebenarnya soal penulisan teks pidato. Kita ikut lomba pidato ini.
yang terhormat, yang kami hormati dengan hormat, ini yang mana yang dipergunakan kapital? Silakan, monggo. Baik bang, satu-satu ini pusing gitu nih. Ya benar, kalau sama Bang Edison mah sayanya merasa diuji. Jadi yang sorry maaf. Ini bukan menguji. Aku benar-benar bertanya soal penulisan kata kepada yang terhormat. Ini kan kita lomba pidato nih. Kepada yang terhormat, yang kami hormati, yang dihormati, dan apalagi yang soal kata penulisan kata kapital itu di lomba pidato itu loh. Mana tahu nanti aku ikut lomba pidato presiden kan, biar bisa juara 1. Masya Allah. Jadi ngewakilin nanti di 17 Agustus ya Bang ya? Bang. Ini aku Materi mana tadi itu? Ya huruf besar lah, kapital. Oh ya. Aku mau lurusin dulu. Jadi aturan pidato itu sebenarnya kalau yang terhormat itu nggak usah pakai kepada lagi Bang. Jadi misalnya kan yang terhormat bla bla bla, nggak usah pakai kepada yang terhormat. Kan kalau pidato Bang, nanti dulu. Ini aku mau nyamain frame dulu ya sama Abang. Mau ikut lomba pidato atau lomba menulis pidato? Ya lomba menulis pidato lah, makanya ada huruf besarnya. Kalau mulut kan nggak kelihatan huruf besar huruf kecil kakak. Ya, jadi tuh mau nyamain frame dulu gitu. Nah kalau apa namanya tuh langsung aja Bang, nggak usah pakai kepada yang terhormat. Yang terhormat kalau dia langsung nama apa namanya tuh yang terhormat misalnya Presiden Republik Indonesia gitu. Nggak usah pakai bapak lagi. Contoh ini gitu. yang kumaksudkan tadi gini, yang terhormat para juri dan panitia lomba itu kan kita tulis. Yangnya itu huruf besar, Y-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Nah, itu kapital. Terhormatnya huruf besar. Yang kami hormati seluruh peserta gitu, yang kami cintai seluruh peserta gitu. Benar Bang. Nah terus pakainya huruf kapital semua. Jadi kayak berlaku secuil pengetahuan itu mah ya. Itu pakai huruf kapital semua. Kayak penulisan judul kecuali kata hubungnya. Nah tapi kita juga harus tahu. Kalau kita pakai yang terhormat itu buat orang yang pangkatnya paling tinggi. Kalau Abang mewakili instansi, Abang boleh pakai kami. Tapi kalau Abang perorangan, pakai saya. Ya, tapi ya soal penulisan loh, ini bukan ketemu nih, nggak ketemu nih. Bukan. Kan Abang kan mau nulis kan? Nah, nulisnya itunya juga apa namanya tuh itunya kan kalau tadi kan Abang nanya huruf kapitalnya, ya aku jawab ya, balik lagi ke aturan yang huruf judul tadi, pakai yang aturan judul yang mana kalau kata hubungnya aja yang nggak pakai kapital, berarti yang terhormat Y-nya kapital, T-nya kapital gitu. Ya, Y kapital, T kapital. Yang kami hormati. Nanti Bang, aku baru ingat sesuatu. Yang terhormat Y-nya aja besar, terhormatnya enggak. Nah tapi kan kalau misalnya pakai kami itu besar. Ya. Kanya besar. Ya, yang kami hormati gitu. Ya, kami hormati hanya kecil. Kalau misalnya yang terhormat Y-nya besar, T-nya kecil. Tapi kalau Abang nyebutnya yang kami hormati Y-nya besar, K-nya besar, hormatnya enggak. Yang saya hormati. Y-nya besar, S-nya besar, terusnya hanya kecil. Jadi teman-teman sebenarnya nggak ada lagi yang huruf besar dan huruf kapital, tapi mulut ini kebiasaan.
Bukan. Kita ini berbicara apa tadi di atas apa judul kita apa tadi? Kata Iya, dasar Bang. kan? Kata Iya, dasar Bang. kan? Penulisan. Aku potong, maaf ya, Bang. Aku potong. Aku tuh ngingetin huruf kapital, huruf besar tuh aku takutnya kan aku kan di sini selaku yang memberi informasi. Nanti apa yang aku ucapin gitu ya kan sebenarnya huruf besar tuh nggak ada lagi, adanya huruf kapital sebutannya gitu ya, namanya. Nah, jadi aku tuh kan kebiasaan dari tadi tuh pakainya sebutnya huruf besar, harusnya huruf kapital gitu. Jadi aku tuh mau ngelurusin dulu gitu. Mai, minum dulu, santai. Mai, ini kita kebetulan ketemu dengan sastra Indonesia loh. Ya, Padahal terus saya sastra Dayak gitu, makanya nggak tahu tentang sastra Indonesia ini. aku juga belajar sih Bang. Kayak aku bilang Iya, nggak tadi apa-apa. sih, aku Nggak, aku selama juga. kuliah. Ya kita juga ini mau menyamakan persepsi karena gini, mana tahu besok kita diundang Metrasiana ini jadi juri gitu loh. Masya Dan Allah. kita kan udah tahu mencoret. Kak Wahyu ini dicoret nih karena penulisannya ini kapital buildingnya ini atau kapitalnya ini nggak bagus, itu coret. Langsung dapat nilai sekian gitu. Nah, ini kan kita berbicara tentang kata dasar ini kan dalam penulisan, bukan dalam berbicara. Karena dalam berbicara itu tidak ada huruf besar. Kalau bapak kami biasanya waktu hidupnya itu sering ngomong dengan huruf besar. Karena suaranya tinggi dan menggelegar di rumah. Itu pakai huruf besar semua itu. Tapi itu Bang, tapi kalau kita ngomong itu ada yang namanya itu aku paham ya. Ya Allah, nanti ya mau mati handphone saya. Mana lagi Charger dulu. charger? Aku sambil charger ya. Ini chargernya tinggal deh. Boleh charger tidak? Karena kami kebiasaan dalam kepenulisan di media itu terkadang WIBI memang kami turuti, kami pahami dan kami kerjakan. Cuma untuk penulisan yang ini tadi soal rambu-rambu soal gelar itu sudah memang diresmikan kemarin di tahun 2009 sampai 2011 sepertinya. Jadi kita tidak perlu lagi menulis S titik H titik koma M titik H titik gitu. Jadi kalau kita memang menuliskan SHMH itu ya udah langsung MH, tidak lagi pakai SH-nya lagi gitu. Sama dengan SPD itu tidak lagi perlu pakai S titik P D gitu, nggak lagi. Nah itu yang aku maksud tadi Kak. Gimana Kakak nih? Kakak di mana nih? Cilu, Masih keluar kayaknya tadi Kak. Ya? Baterainya mungkin. Oh begitu ya. Ya yang lain dulu lah bersuara. Mutiara Hikmah bersuara dong. Sama siapa kemarin yang satu lagi sih yang Mbak yang aktif kemarin itu? Mana dia? Semua mati mikrofonnya. Hanya aku yang hidup sama Kak Wahyu ya. Oke, nggak apa-apa. Anti mainstream. Ini memang agak sedikit rawan dalam penulisannya, ini memang rawan ini. Yang Maha Esa ini kan baru tadi aku tahu, Maha Kuasa. Kalau anak-anak buku-buku udah biasa. Nah, ini pasca Orba anti PKI. Ini memang sangat penting dan baru ini aku dengar ini. Baru tahu cara penulisannya seperti itu. Selama ini kita pakai spasi. Bukan kasih tanda garis penghubung atau strip.
Mana kakaknya? Sih kurang tahu ya. Ya, bentar Mas Dedi. Ya, Kak Wahyu Intan ya. Iya. Nggak ada dia. Mana dia? Lagi mudik karena libur sehari tuh. Iya. Mohon maaf Kak sebelumnya karena ini mungkin Kak Mei lagi ada halangan atau bagaimana. Mungkin karena juga sudah malam, pertanyaan bisa dilanjutkan di grup atau langsung ke pemateri langsung. Kita bisa juga diskusi di grup bareng-bareng ya. Mungkin cukup sampai di sini karena pemateri sedang tidak ada. Mungkin langsung kita tutup saja pematerian pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semua. Oh ini kami datang. Renung ada. Maaf ya, agak drama. Tuh handphone nggak bisa diajak kompromi. Tadi nggak nge pula bang, kalau chargernya tuh udah kecolok, tinggal nyolokin doang. Ayo, terus. Ini apa yang mau diterusin? Saya ngeblank tiba-tiba. Tadi tidak belum udah clear belum itu tadi soal lomba menulis atau kita ikut menuliskan pidato atau kita sebagai konseptor pidato gitu kan, karena memang di aturan baku pemerintahan sekarang nama orang itu dengan terkadang sering dibuat kapital semua gitu. Contoh Edison Pimelau kapital Lux semua itu. Jadi kalau ada gelarnya di belakang atau doktorandus itu jadi D besar RS kecil, Edison Pimelau itu huruf besar, jadi agak janggal gitu kelihatannya seperti itu. Apakah ini mengurangi makna atau ada ini kita sebutkan salah gitu maksudnya? Kalau menurut aku bang ya, kalau sepengalaman aku tuh, sependek pengalaman aku, kita tuh balik lagi ke syarat dan ketentuan lomba. Kalau misalnya emang syarat ketentuan lombanya harus berdasarkan EYD gitu, kita ikutan EYD. Karena emang dilematikanya di media atau dilematikanya di perlombaan itu kayak gini emang. Apakah kita harus ikut KBBI ataukah ikut di apa yang ketentuan berlaku di orang akuin gitu, kearbitreran bahasa atau hal yang diakuin oleh masyarakat kan gitu. Kalau di media tuh, kalau apalagi media online sekarang gitu, media online sekarang kalau misalnya kita merambat ke SEO gitu kan, SEO, artikel SEO itu kita melihat yang trennya, kadang sholat atau Ramadan itu tuh nggak baku tapi ternyata trennya di pencarian yang nggak baku itu. Jadi kita tuh ngalamin dilematika. Nah kalau menurut aku, kalau dari aku, abang cek aja syarat dan ketentuan. Kalau emang harus menurutin EYD, abang ikutin EYD. Tapi kalau enggak, abang bagus-bagusin kalimatnya. Pasti mereka cuma ngelihat kalimat-kalimatnya yang di pidato. Itu kalau menurut tapi aku. iya kan ini kan udah sampai sekarang pengalamanku mengikuti beberapa lomba menulis puisi, cipta puisi itu ya memang PUEBI dan KBBI. Jadi memang benar-benar kita mengacu kepada PUEBI dan KBBI. Artinya ada kalimat atau kata yang baku, tidak lagi menggunakan kata yang yang tidak baku gitu. Jadi memang kayak kemarin kita bahas soal membersamai itu kan entah di Membersamaimu bang, kalau membersamai ya, masih ada aturannya. Tapi kalau membersamaimu kemarin tuh nggak pakai spasi, harusnya pakai itu dia. spasi.
Nah, artinya gini, kalau kita berbicara tentang itu kan dalam penulisannya kan udah kita temukan beberapa kekurangan gitu maksudku. Hanya satu kata itu membersamaimu, yang membersamai. Nah, ini membersamai kan bukan produk lagi KBBI, tetapi memang dalam apa ya, dalam hasanah penulisan kan bisa saja itu. Tapi dia bukannya yang resmi, kata baku yang resmi di KBBI atau di PUEBI gitu maksudku. Tadi kan kita kan belajar ini bagaimana kita menerapkan soal kata dasar, bentuk ulang, tulisan miring, serapan, huruf tebal dan lain-lain tadi yang kita pelajari kan ini kan mau kita implementasikan dalam kepenulisan gitu maksudku. Apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Kayak tadi kemauan, ada mau kata dasarnya kan, tetapi resmi di PUEBI dan KBBI kemauan itu sah gitu. Itu loh maksudku, Kak. Oke, sepertinya Kak Wahyu udah ini mungkin soal waktu lagi udah 21.18 sebenarnya. Tapi kan libur besok nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma mungkin Kak Mai juga agak sedikit mungkin handphone dan jaringannya terganggu. Ya boleh dikasih inisiatif baru atau iya Kak Siti. Kak Mai, tuh terganggu kayak jaringannya. Ya. Oke, Bang. Ini ada nggak suaranya? Ya, Bang. Kalau menurut aku tuh, tadi kan Abang kan ikutan lomba ya. Ikutan lomba. Jaringan kakak kayaknya terganggu. Nggak kedengaran. Ya. Halo. Ya udah. Ini masih nggak kedengeran, Bang ya? Udah kedengaran, udah oke. Ya. Oke. Ya kalau misalnya ikutan lomba biasa kalau main sendiri biasa lihat aturannya. Tapi kalau kata Abang tadi selama ini Abang konsisten nih sama itu EYD sama KBBI Abang itu boleh banget dilanjutin karena emang kalahnya kita tuh ya kalahnya kita sama aturan itu biasanya kebiasaan nggak usah jauh-jauh sih emang aku tuh sering juga lihat surat-surat dari pemerintahan atau dari organisasi lembaga gitu itu salah banyak aturan yang salah dalam penulisan tapi kita tadi balik lagi ke prinsip dilematikanya itu Bang dilematikanya di bagian situ ketika kita ikut lomba atau kita jadi freelance writing gitu ya content writer kita pasti dilematikanya itu mau ikut yang kita pahami kah konsisten dengan yang kita pelajari yang kita tahu tentang EYD sama KBBI kah atau kita mau ikutan arus pasar gitu arus pasar gitu Bang kalau misalnya dalam aturan lomba yang Abang ikutin harus pakai KBBI dia nulisin bangin KBBI itu malah bagus kan Abang emang itu tapi kalau nggak ada biasanya dia nggak akan terlalu ngeliatin Bang KBBI-nya kalau dia di syaratnya nggak ada itu tapi tadi kita kan udah bahas ya
yang terhormat sama itu tadi. Kalau abang nyebutin saya, kami itu bisa pakai huruf kapital karena emang subjek juga. Jadi Gitu, artinya Bang. penggunaan Semoga kapital itu lebih kepada subjeknya ya. boleh Bang. Subjek, sapaannya kan yang terhormat gitu, Y-nya gitu. Sama misalnya yang terhormat Presiden Republik Indonesia itu kan P-nya, R-nya, I-nya. Berbeda lagi ketika menggunakan penulisan dalam novel. Kata Pak Presiden, kata Pak ini gitu ya. Kalau Pak Presiden, kata Pak Presiden, presidennya aja yang kapital, Paknya enggak. Kecuali kalau kata Bapak, Bapaknya yang besar, B-nya. Oke deh, saya rasa saya cukup, bisa mau yang lain. Oke, makasih juga Bang ilmunya. Ilmu apa itu rupanya? Mana ada? Memang udah Kita umum sharing loh gitu. kita tadi Bang. Udah umum Itu garis gitu. rumah. Abang tuh track recordnya tinggi. Kalau aku baru mulai nih. Abang tuh udah itu jadi tuan rumahnya. Aku baru ketuk pintu. Enggak lah. Ya memang dalam penulisan berita itu kita memang sangat hati-hati menggunakan PUEBI dan KBBI itu. Nah, kami memang yang menabrak tadi soal penulisan gelar. Iya. SH, S titik. Oh iya, gelar ya Bang. Iya. Gelar itu emang sering Bang. Jadi kan kita tuh nyebutin tadi tuh aturan singkatan. Jadi kan di EYD itu ada aturan singkatan. Kalau udah Jadi kalau di media, iya media ya, emang nggak bisa. enggak, dan memang Media kalau kami di media kemarin di tahun 2009 itu sudah diresmikan penulisan SPD itu tidak lagi perlu dititik S titik PD gitu, nggak perlu lagi. Nah, sudah Saya resmi kena kemarin. marah Bang sama dosen saya ketika 2017 kuliah. Beda dia penulisan skripsi, beda lagi dia. Jadi ini penulisannya dalam berita dia. Jadi berita itu udah, nah beberapa. Ya ada. Coba dibaca Kompas lah. Kompas juga kan udah mengikuti aturan kita Kompas gitu. Ya, aku baru ingat Bang. Aku baru ingat Bang. Jadi emang ada itu, ada bahasa jurnalis kan? Ya. Bahasa jurnalistik itu beda lagi ranahnya. Itu kayak mau ngomong. Lanjut, Kak Wahyu. Mungkin karena sudah malam ya. Terima kasih kepada Kak Edison dan Kak Mei atas sharing-sharing dengan ilmunya yang sudah bisa dikatakan sudah lumayan lah, sudah tinggi banget. Karena ya sudah banyak pengalaman dan berkecimpung dalam dunia jurnalistik dan dalam ini semua. Mungkin kita bisa lanjut sharing-sharingnya di grup atau bagaimana lanjutannya.